Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nazaria dari kelas 22A Pendidikan Biologi dengan NIM 2203030063. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari Pak Yudi Pratama, SPD MPD, dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Oke, baiklah, kita langsung saja kita simak penjelasan videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan yang sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti ataupun keluarga yang diperluas. Pada umumnya, jenis kedualah yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Di samping faktor iklim sosial itu, faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan pendidikan keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi. Cara anggota keluarga berkomunikasi antara satu sama lain memiliki dampak besar pada perkembangan bahasa, keterampilan komunikasi anak. Yang kedua, nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma yang diterapkan dalam keluarga dapat membentuk sistem nilai dan membimbing perilaku mereka. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Tingkat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka sangat penting. Orang tua yang aktif dalam pendidikan anak dapat memberikan dukungan yang kuat. Yang keempat, model perilaku. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, perilaku orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan sebagai model penting. Yang kelima, ketersediaan sumber belajar. Ketersediaan buku, mainan, dan sumber belajar lainnya di rumah dapat membantu anak-anak untuk belajar. Yang keenam, kepemimpinan. Peran orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga dapat memengaruhi
tata kelola, disiplin, dan struktur dalam rumah tangga. Lingkungan pendidikan keluarga juga memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak dan membentuk dasar untuk pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah merupakan sarana secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Sekolah harus diupayakan sedemikian rupa agar mencerminkan suatu masyarakat Indonesia di masa depan, sehingga peserta didik memperoleh peluang yang optimal dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan perannya. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia di masa depan. Selanjutnya, jenis lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat adalah istilah yang mengacu pada semua faktor dan elemen di dalam masyarakat yang mempengaruhi proses pendidikan individu. Ini mencakup interaksi antara keluarga, sekolah, teman sebaya, media, komunitas, kebudayaan, dan lingkungan fisik. Lingkungan pendidikan masyarakat memiliki dampak besar pada perkembangan, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Lingkungan ini memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan dan perkembangan individu sepanjang hidup mereka. Lingkungan pendidikan masyarakat juga memiliki hubungan antara satu sama lain. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai fondasi masyarakat. Pendidikan adalah fondasi masyarakat yang berkembang. Masyarakat yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung lebih maju dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu pembentukan nilai dan norma. Pendidikan membantu dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan etika kepada generasi muda. Ini berperan dalam membentuk perilaku masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Pendidikan memberikan kesempatan untuk mobilitas sosial dengan pendidikan yang baik. Individu memiliki peluang untuk meningkatkan status dan ekonomi mereka. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Pendidikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial. Individu yang terdidik lebih cenderung menjadi warga yang sadar dan aktif. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kesehatan, lapangan kerja yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi masyarakat dan pendidikan sangat saling berhubungan, dan pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi fungsi dan jenis lingkungan pendidikan adalah bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan individu. Lingkungan pendidikan mencakup berbagai jenis seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setiap jenis lingkungan pendidikan
memiliki peran khusus dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan individu. Selain itu, lingkungan pendidikan juga mempengaruhi norma, nilai, dan sikap individu. Oleh karena itu, pemahaman dan pengolahan lingkungan pendidikan dengan baik sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan holistik. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Terima kasih sudah disimak dan didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.